Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah di awal malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kajian agama yang semata-mata kita ingin meningkatkan iman, kualitas dan kuantitas ibadah kita dan muamalah kita, yang semata-mata mengharap ridho Allah dengan harapan hidup kita sejahtera lahir batin, dunia, alam barzakh dan di akhirat nanti. Sholawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Begitu pula anak cucu dan keturunan kita semuanya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sehingga kita termasuk golongan yang beruntung, yang kelak oleh Allah disediakan sebuah rumah untuk masing-masing kita di surga di sisi Allah, rumah yang mewah, sangat mewah, yang akan kita tempati dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Pada malam hari ini marilah kita mencoba untuk memahami keutamaan bertobat dan beribadah. Walaupun kita sudah melakukan hal itu, tapi insya Allah dengan taman kajian ini kita akan semakin terpacu untuk banyak bertobat dan meningkatkan amal ibadah untuk menyambut kematian yang husnul khotimah. Dalam sebuah kisah masuknya Ikrimah bin Abu Jahal, ini perlu kita renungkan. Abu Jahal adalah seorang bangsawan Quraisy, kaya raya, punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, punya pengaruh. Maka dia sangat mengharapkan anaknya juga mengikuti jejak orang tuanya. Begitu pula anaknya Ikrimah ingin membanggakan orang tuanya dengan menjalankan apa yang diperintahkan. Tapi sayang bahwa sikap dan perbuatan
dan keinginan Abu Jahal ini tidak sesuai dengan prinsip agama, karena dia menentang ajaran tauhid, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ingin memadamkan agama ilahi, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka keinginan ini pun juga diikuti oleh Ikrimah. Dan ketika perang Badar inilah ia menjadikan Ikrimah sadar akan kesalahannya. Jalan yang ditempuh ayahnya keliru, dan dia menggunakan akal yang sehat. Apa yang dipikirkan dan direnungkan Ikrimah kok mau masuk Islam? Pertama, ketika perang Badar, Abu Jahal mendatangi Ka'bah yang diiringi oleh putranya Ikrimah yang masih berusia 30 tahun, gagah berani, pandai menaik kuda dan pandai berperang. Abu Jahal berdoa agar perang Badar nanti mendapatkan kemenangan yang gemilang. Bahkan kalau bisa Rasulullah terbunuh, lebih-lebih terbunuh oleh putranya. Tetapi apa yang terjadi? Jumlah yang besar, peralatan yang cukup kuat, akomodasi berperang siap lebih kuat, tetapi ternyata kalah dalam perang Badar, walaupun umat Islam jumlahnya sangat sedikit. Bahkan Abu Jahal mati dalam kondisi yang mengenaskan menurut Ikrimah. Pada tubuhnya terpotong-potong dan wajahnya sudah nggak nampak lagi, sampai-sampai Ikrimah nggak sanggup lagi untuk merawat tubuhnya untuk dikuburkan. Dengan kondisi kekalahan ini, Ikrimah takut kalau ditangkap oleh Rasulullah dan akhirnya dibunuh. Apalagi tahu bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tegas, kuat, berani, dan tidak segan-segan memberikan hukuman yang setimpal kepada musuh-musuh Allah. Tetapi istri Ikrimah, Ummu Hakim, telah masuk Islam. Maka Ikrimah dengan ketakutan mencoba untuk mencari suaka ke Syam. Maka dia melarikan diri. Melihat gelagat seperti ini, maka Ummu Hakim mendatangi Rasulullah SAW agar Rasulullah berkenan memaafkan semua perbuatan suaminya. Rasulullah yang punya sifat pemaaf, bukan pendendam dan suka membalas kekejaman dengan kekejaman, kejahatan dengan kejahatan. Ummu Hakim berjanji kepada Rasulullah bahwa dia akan mengajak suaminya kembali untuk masuk Islam. Maka Rasulullah memberikan kesempatan itu. Maka dikejarlah Ikrimah ketika dia sudah mau berangkat naik kapal menuju Syam. Maka dicegatlah. Maka Ummu Hakim berkata, "Wahai suamiku, kembalilah engkau." Dan menghadaplah kepada Rasulullah SAW, karena aku telah meminta kepadanya agar memaafkan kesalahan kamu.
dan dia siap untuk memaafkannya. Maka dengan kata-kata yang lembut dari istrinya ini, maka Ikrimah mengikuti langkah istrinya dan dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Ikrimah, bukan wajah yang menunjukkan kebencian, kemarahan, dendam, tetapi wajah yang penuh dengan senyum, wajah yang penuh kedamaian. Inilah akhlak Rasulullah SAW yang sudah banyak orang masuk Islam karena sikap perilaku Rasulullah. Maka dikatakan oleh Ikrimah bahwa Rasulullah memaafkan semua kesalahannya dan akan dibebaskan dari tahanan. Dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, jangan sekali-kali kamu menyakiti tubuh Ikrimah. Melihat begitu damainya Islam, maka Ikrimah bersyahadat di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia mengutarakan apa yang menjadi keinginannya setelah masuk Islam, ingin bertobat, tobat nasuha. Ya Rasulullah, ketika saya masih kafir, maka akulah pemuda yang paling kejam menganiaya orang-orang Muslim yang lemah. Dan hartaku sebagian besar habis saya gunakan untuk memerangimu dan sahabat-sahabatmu. Maka mulai sekarang ya Rasulullah, semua hartaku akan saya gunakan untuk berjihad di jalan agamamu. Menakjubkan, menakjubkan, berbalik 180 derajat. Dan dulu saya paling banyak membunuh sahabat-sahabat dalam perang, dan selalu berada di depan, memimpin pasukan bersama Khalid bin Walid yang sekarang telah masuk Islam. Maka mulai sekarang ya Rasulullah, aku akan berperang untuk mencari keridhaan Allah, dan saya akan membunuh banyak orang-orang kafir yang dulu memusuhimu dan musuhi kaum muslimin. Subhanallah. Bagaimana dengan kita sekarang yang Islam sudah sejak lahir kita? Adakah giroh seperti Ikrimah bin Abu Jahal, atau biasa-biasa saja? Ternyata apa yang menjadi keinginan Ikrimah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa bertobat dan ingin berbuat baik, Allah akan memberikan 1000 langkah menuju kebaikan untuk menebus dosa-dosanya. Bahkan dosa itu sampai lenyap karena amalan orang-orang yang telah berdosa itu dan telah bertobat. Dalam perang Yarmuk, perang yang paling berat termasuknya, karena jumlah pasukan Muslim dengan pasukan Romawi tak sebanding, dan Romawi juga bersekutu. Tuh sampai sekarang negara manapun, bangsa manapun, kalau ingin memerangi umat Islam pasti bersekutu. Nggak berani perang sendiri, nggak berani, nggak akan berani di dunia ini, nggak akan berani. Karena umat Islam itu juga bersatu. Salat jamaah itu menandakan persatuan yang kokoh, yang tidak bisa dipecah-pecah sebenarnya.
Maka dalam perang Yarmuk pasukan Romawi pun bersatu. Maka berangkatlah pasukan Muslim dalam perjalanan yang sangat jauh. Bahkan menurut riwayat setiap pasukan karena kehabisan makanan hanya diberikan Rasulullah sebutir kurma. Tidak dimakan tapi cukup dikulum-kulum seperti permen, jangan dihabiskan. Betapa beratnya perjalanan ke Yarmuk itu. Tapi atas mukjizat yang berikan Allah melalui Rasulnya, kurma itu bisa mengenyangkan dan tidak menghauskan pasukan Muslim. Dalam pertemuan kaum muslimin terdesak. Khalid bin Walid yang memimpin sebagian pasukan dan Ikrimah juga memimpin, maka Khalid mengatakan, "Hai Ikrimah, kembalilah kamu, mundur. Mundur dan mundur. Karena kita kondisinya agak terdesak." Apa kata Ikrimah? "Silakan kamu mundur, hai Khalid bin Walid. Aku akan tetap maju menerjang pasukan-pasukan yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan aku akan membunuh mereka sebanyak-banyaknya seperti aku dulu membunuh kaum muslimin." Subhanallah, menjadi singa yang kelaparan seakan-akan. Bagaimana dengan kita? Adakah hirau untuk berjihad di jalan Allah? Ada enggak? Mudah-mudahan kita termasuk sudah, walaupun mungkin belum sebanding dengan apa yang menjadi tekad Ikrimah untuk menebus dosanya, untuk meraih surga yang dijanjikan oleh Allah. Tidak ingin mati seperti ayahnya, mati dalam laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat orang-orang yang beriman, dan dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah. Maka pertempuran sengit terjadi, Ikrimah dan pasukannya. Ikrimah mampu membunuh banyak pasukan Romawi, tetapi dia pun banyak terkena hantaman-hantaman pedang yang membuat dia terpaksa terkapar di tanah yang tandus, yang sangat panas, yang disaksikan oleh matahari pencipta Allah, makhluk Allah yang menyinari seluruh makhluk Allah juga, dan disaksikan oleh para langit yang ada di atas. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah, dia merasa kehausan, masih ada nafas untuk bernafas. Dia mengatakan air, 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 yang artinya dia sangat mengharapkan minuman. Maka datanglah seorang sahabat yang membawa air. Maka air yang sudah dalam gelas itu diberikan kepada Ikrimah. Begitu air sudah berada di mulutnya, terdengar Haris bin Hisham, pasukan Islam yang juga menderita hampir sama dengan Ikrimah dan merasakan kesusahan. Maka Haris bin Hisham mengatakan air, air, air. Mendengar ucapan ada orang yang butuh air, yang mungkin dengan air yang dia miliki dia bisa hidup, maka Ikrimah menunjukkan kepada pemberi air itu agar diberikan kepada Haris bin Hisham. Menakjubkan, kondisi ajal sudah mendekat, masih memikirkan keselamatan orang lain. Bagaimana kita yang dengan sholat, sudah sholat, kadang-kadang tahajud, sholat macam-macam,
sholat berjamaah salam, tapi masih kikir, tak peduli dengan saudaranya, keluarga, masyarakat di RT-nya, kikir. Bisa kikir ilmu, bisa kikir tenaga. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh kikir ilmu, kowe pak njaluk pengajian nyong sing isi wani piro amplope? Ada enggak? Ada. Misalnya Ikrimah enggak. Dalam kondisi yang sudah susah masih mikir orang lain selamat. Dan ucapan ini didengar masuk ke dalam hati orang yang beriman. Siapa? Haris bin Hisham. Sudah mau meninggal masih memberikan pelajaran yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain. Maka sebelahnya Al-Yashi bin Abi Rabi'ah juga sama, air. Artinya saya butuh air. Maka Haris bin Hisham yang mendapatkan pelajaran dari Ikrimah menunjuk kepada orang yang memberikan air itu untuk diberikan kepada Al-Yashi. Subhanallah. Bagaimana Islam gak maju? Karena masing-masing sudah tidak merasa egois. Persatuan yang menjadi utama. Rasulullah menempa para sahabat dengan sifat seperti itu. Dan sampai orang yang keempat, akhirnya tiga-tiganya meninggal tidak minum air. Inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kita yang akan kembali menghadap Allah. Sedekahkan apa yang kita beri, yang Allah berikan pada kita, sedekahkan segera sebelum ajal datang, dengan tidak melupakan anak cucu kita. Tapi hak Allah berikan untuk fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan, dan dakwah yang butuh dana. Maka Allah mengatakan, wa may ya'mal su'an aw yudlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, kayak Ikrimah tadinya melakukan perbuatan yang buruk, atau mendolimi dirinya sendiri dalam kekufurannya, Allah berikan petunjuk, enggak dia terima petunjuk, malah mengikuti ayahnya tadinya, tapi akhirnya bertobat. Barang siapa yang memohon ampun, Ikrimah di hadapan Rasulullah berjanji untuk menebus segala dosa-dosanya, maka dia akan bertemu dengan Allah, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pengampun. Karena itu monggo jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berapa lama lagi kita akan hidup ini? Kalau nggak punya apa-apa, minimal doa. Wong Islam kok senengannya melaknat orang lain, nyumpai orang lain. Jangan. Walaupun orang lain itu kadang-kadang melukai kita, menyakiti saudara kita, kenapa tidak memaafkan? Allah saja memaafkan kesalahan kita, Allah saja mengampuni dosa kita, mengapa kita tidak? Tapi kita mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Kalau kita nggak bisa menyebarkan keselamatan, tidak bisa menyebarkan kedamaian, jangan harap kita mendapat keselamatan dan kedamaian dari Allah. Ini tirulah para sahabat. Wa minan nasi may yashtari nafsahu wa amadatillah wa huwa raufum bil ibad. Ada di antara manusia, mungkin kita enggak, maka monggo dikaji awal ayat ini. Ada di antara manusia,
Kita tanya, apakah termasuk kita? Ada di antara manusia yang mengorbankan dirinya, mau berkorban untuk mencari ridho Allah. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun dan Maha Bijaksana. Siapa yang diberikan rezeki oleh Allah kemudian dikembalikan oleh Allah sebagian kecil, maka Allah melipat gandakan apa yang sudah diinfakkan, dan nanti surga telah menunggu. Ikrimah, Haris bin Hisham, Ayyashi bin Rabi'ah tersenyum ketika malaikat datang untuk mengambil ruhnya. Alladzi tafallahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dengan baik. Karena nanti ada yang meninggal, mati, tapi tidak baik. Malaikat marah-marah. Maka malaikat mengatakan, masuklah kamu ke dalam surga. Belum dikubur. Ditunjukkan sana tempatmu Ikrimah, sana tempatmu Haris bin Hisham, sana tempatmu hai para jamaah Al-Furqan. Surga. Selamat kamu, selamat. The real happiness if someone can enter the paradise. Kesuksesan yang hakiki ketika manusia itu bisa masuk surga itu. Dan kecelakaan manusia itu ketika dia akan masuk neraka. Itu secelaka-celakanya manusia. Maka Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan para rasul, terutama rasul yang terakhir, yang berakhlak mulia, yang semua perbuatannya, perkataannya, macam-macam ditulis dalam hadis namanya. Siapa yang memiliki Quran dan Sunnah maka selamat. Ini salamun, selamat. Itu yang mengatakan malaikat. Apa ora seneng? Mau dadi lurah disambut selamat seneng raja mak. Dadi RT sambut selamat seneng. Dadi RT seneng. Apa meneh calon penghuni surga? Ingat, siapa yang akan menempati surga? Bima kuntum ta'malun. Karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat. Saya ingatkan untuk diri saya sendiri, jangan mengharap masuk surga kita nggak berbuat apa-apa. Jangan mengharapkan bacaan Quran orang lain. Jangan mengharapkan banyak dari doa orang lain, walaupun boleh. Tapi kita sendiri. Kalau kita mengatakan kami orang salafi, katakan karena artinya orang yang mengikuti jejak orang-orang terdahulu, para sahabat, ikuti hidup yang susah-susah, yang payah-payah. Kalau kita orang Muhammadiyah, pengikut Rasulullah, bagaimana para sahabat Rasulullah? Semua hidupnya susah. Maka dikatakan jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Tapi kalau Muhammadiyah punya suatu kaum yang bisa menguntungkan, tidak ada salahnya kita mencicipin kenikmatan, keuntungan dari kaum itu. Tapi pertama niatnya untuk menghidupkan Muhammadiyah. Maka kebanyakan kantong orang Muhammadiyah kempes. Kalau punya jabatan, kalau bukan orang Muhammadiyah takut. Kenapa? Banyak orang datang minta apa, sumbangan dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah menjadi pengikut Muhammadiyah, Rasulullah ini Rasulullah meninggal nggak membawa apa-apa. Rasulullah meninggal masih punya hutang.
Subhanallah. Demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran taubatnya Ikrimah menjadikan pelajaran kepada kita, dan mudah-mudahan Allah juga sayang kepada kita karena kita telah berislam sejak kecil dan sudah melakukan apa yang telah Allah perintahkan walaupun mungkin belum semaksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.